Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berjumpa kembali di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan sore hari ini, senang sekali rasanya saya Meilita Aulia kembali menjumpai pemirsa semua di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan di sore hari ini kita telah kedatangan narasumber yang juga beliau salah satu dosen Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ibu Rizka Dwi Agustin MA. Langsung saja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan pada sore hari ini kita semua sama-sama mendoakan supaya Ibu sehat terus ya Bu ya. Apalagi di dalam keadaan pandemi seperti ini. Benar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik pemirsa, pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan juga menyimak yang akan disampaikan oleh beliau. Dan pada sore hari ini tema kita adalah keadilan gender di dalam Islam. Mungkin langsung saja kepada Ibu Rizka. Waktu dan tempat disilahkan Bu. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdadam bilisani yafqahu qauli amma ba'd. Sanjung syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan kasih sayangnya kita bisa bertemu kembali dalam Beranda Dakwah IAIN Samarinda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Di sini, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan memaparkan tentang bagaimana agama Islam memandang keadilan gender. Nah, nanti akan saya awali dengan bagaimana konsep seks dan gender itu dipahami oleh masyarakat dan harusnya apakah itu sudah tepat pemahaman mereka. Nah, kemudian saya juga akan melihat melalui perspektif Al-Quran karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadilan gender dan Allah memang menyampaikan pesan-pesan egaliter itu melalui Al-Quran dan melalui Nabi Muhammad dalam hadis-hadis beliau. Nah, dan terakhir nanti akan saya berikan contoh yang tentunya relevan dengan keadaan kita saat ini di tengah pandemi dan keadaan yang mungkin serba tidak menentu ini. Oke, baik. Akan saya awali dari konteks keindonesiaan bahwa di Indonesia ini ternyata gerakan untuk menyuarakan hak-hak perempuan atau yang lebih sering kita kenal dengan feminisme itu sebenarnya sudah diperjuangkan sejak lama. Namun pada kenyataannya sampai sekarang cita-cita tersebut untuk mewujudkan keadilan gender baik itu untuk laki-laki maupun perempuan sampai saat ini masih belum terrealisasi sepenuhnya. Nah, ternyata kenapa kok bisa terjadi demikian gitu kan? Nah, ternyata dalam prosesnya itu masih kita temui banyak sekali bias-bias gender, banyak kita temui
ketimpangan dalam pemahaman kemudian berakibat pada praktek-praktek yang tidak bernilai egaliter seperti itu. Nah, di kalangan mahasiswa sendiri itu sebenarnya kita harusnya bersyukur karena nilai-nilai kesetaraan gender itu sekarang sudah menjadi beberapa materi yang disisipkan di mata kuliah. Nah, sehingga harapannya juga ke depan semoga hal tersebut bisa menjadi mata kuliah, jadi tidak hanya disisipkan, karena mengingat bahwa kajian-kajian yang terkait dengan isu-isu kesetaraan gender, keadilan gender ini sangat penting dan relevan untuk semua bidang. Saya rasa seperti itu. Nah, namun kita juga harus selalu mengupgrade diri ya, jadi ketika ada materi pelajar, materi mata kuliah itu harus kita manfaatkan dengan baik, karena kalau tidak begitu bahkan bisa jadi tamat S1, bahkan tamat S2, bahkan sampai tamat S3 ternyata kita masih memiliki pemikiran yang tidak berkeadilan gender, bahkan ternyata kita menjadi pelaku diskriminasi. Nah, itu kan sayang sekali. Jadi ilmu kita yang sudah kita raih, menghabiskan waktu, biaya, tenaga, ternyata kita dalam prakteknya masih menjadi pelaku ketimpangan dan berbuat tidak adil. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, kemudian kenapa sih orang-orang atau sebagian masyarakat itu menganggap bahwa feminisme mungkin dianggap itu tidak merepresentasikan nilai-nilai keislaman? Ternyata masih ada yang seperti itu, karena mereka menganggap bahwa karena istilah feminisme itu sendiri lahir dari dunia barat, dan kemudian mereka juga menganggap bahwa semua hal yang berasal dari barat itu tidak kontekstual, tidak memiliki semangat atau tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman. Sehingga mereka yang memiliki pandangan seperti itu cenderung bersikukuh mempertahankan keyakinan pada keyakinan tradisional, pemahaman gender-gender tradisional yang masih sangat patriarkal. Seperti itu. Gitu. Oke, baik pemirsa, itu tadi pengantar dari Ibu Rizka ya Bu. Dan setelah ini kita akan memahami lebih dalam lagi tentang keadilan gender di dalam Islam itu sendiri. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tadi sebelumnya sudah banyak sekali ya pengantar yang sudah diberikan sama Ibu Rizka. Dan setelah ini kita akan menyimak kembali yang akan disampaikan Ibu Rizka, pastinya lebih dalam lagi ya Bu, tentang tema kita yaitu keadilan gender di dalam Islam. Mungkin langsung saja untuk Ibu melanjutkan penjelasannya. Pada Ibu disilahkan. Terima kasih. Pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah. Pada hakikatnya agama Islam merupakan agama pembawa rahmah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara yang santun, dengan penuh kasih sayang. Sehingga sudah jelas pula bahwa agama Islam itu ramah terhadap perempuan. Nah, namun di sini dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, dan mengapa di sini saya membahas lebih banyak tentang perempuan, karena memang perempuan ini lebih rentan daripada laki-laki untuk menjadi korban, menjadi orang yang terdiskriminasikan, seperti itu. Nah, bukan berarti saya tidak mendukung laki-laki ya, karena bahasan feminisme ini sebenarnya untuk keduanya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan memulai dari konsep seks itu sendiri ya. Jadi seks ini merupakan jenis kelamin. Jenis kelamin secara biologis, secara fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen dan tidak bisa dipertukarkan. Misalnya, kalau perempuan dia memiliki alat reproduksi, misalnya kelenjar payudara, mengalami menstruasi, kemudian memiliki rahim untuk mengandung, vagina, nah seperti itu. Nah kalau laki-laki juga memiliki sistem reproduksi yang
berbeda seperti itu. Jadi dia punya penis, dia punya testis, dan punya buah jakun yang seperti itu. Nah, secara biologis hal-hal tersebut tidak bisa dibedakan. Maksud saya tidak bisa dipertukarkan. Jadi baik itu laki-laki memiliki kodrat seperti itu, perempuan juga memiliki kodrat seperti itu, sehingga sifatnya permanen. Namun terkadang yang ada masyarakat kita memahaminya bisa terbalik-balik. Jadi seks dianggap gender, gender dianggap seks, jenis kelamin seperti itu. Nah, jadi kodrat untuk melahirkan, menyusui, mengandung itu kan kodrat bagi seorang perempuan. Nah, oke, sekarang kita coba ya memahami konsep gender. Nah, kalau kita berbicara tentang gender, gender ini merupakan rekayasa buatan masyarakat atau sering kita sebut dengan konstruksi sosial. Gitu. Jadi yang membuat bukan Allah. Yang mematenkan, yang membakukan itu ya masyarakat sosial gitu. Secara sosiologis seperti itu gendernya. Misalnya masyarakat menganggap bahwa perempuan itu gendernya adalah penakut, cengeng, kalem, lemah lembut, nggak pinter wah. Yang terakhir ini bahaya. Nah, kemudian kalau laki-laki dianggap gendernya itu kuat, apalagi tegas, tangguh, kan? Berani, nggak boleh nangis. Nah, ini juga yang terakhir ini juga bahaya karena kalau laki-laki nggak boleh nangis gara-gara nanti akan kehilangan maskulinitasnya ya bahaya juga karena setiap manusia itu bisa dan sah-sah saja ketika harus menangis dan mengungkapkan perasaan. Nah, masalahnya seperti itu. Jadi karena yang dinamakan gender itu adalah konstruksi sosial yang bisa dipertukarkan dan sifatnya tidak permanen. Dalam artian dia bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya dalam sebuah tatanan masyarakat mereka menganggap bahwa perempuan itu penakut dan nantinya karena dia itu baper ya, penuh perasaan, penuh kasih sayang, nantinya ya masa depannya hanya menjadi ibu rumah tangga di rumah aja. Nggak perlu sekolah, nggak perlu berkarir, seperti itu. Terus kemudian anggapan lain bahwa laki-laki itu gendernya karena dia itu pemberani, karena dia itu tangkas, makanya dia yang harus didorong, harus diberi kesempatan lebih untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi, sampai doktoral ke luar negeri, harus bekerja sampai menjadi top leader gitu kan. Nah, tapi ternyata hal seperti itu justru menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu kelompok seksualitas. Baik bisa menimpa yang laki-laki, bisa menimpa yang perempuan. Gitu, misalnya. Nah, kalau kita melihat dari beberapa cerita, bahkan karena dulu saya ini juga background saya aktif di salah satu lembaga sosial yang memang fokus pada Women Crisis Center seperti itu, saya mendapati bahwa sangat kompleks hal-hal atau kekerasan yang menimpa perempuan itu. Bahkan itu diawali dari sejak mereka masih kecil. Misalnya ada sebuah keluarga yang menengah ke bawah yang serba pas-pasan ketika mereka memiliki anak misalnya, laki-laki dan perempuan, dan ternyata mereka untuk menyekolahkan itu sulit untuk menyekolahkan dua-duanya. Ketika orang tua harus memilih, ternyata pilihannya apa? Mereka mengutamakan anak laki-lakinya, disupport. Ya sudah, yang laki-laki nanti sekolah sampai sarjana, tapi yang perempuan sampai SMP aja. Nanti bantu ibu di rumah. Nah, kayak gitu. Padahal kita nggak tahu bahwa yang perempuan ini ternyata will be the next leader gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu kan sangat disayangkan. Apalagi ternyata itu gender loh. Jadi hal-hal yang dibagukan masyarakat yang dianggap itu udah kodrat wanita itu atau perempuan itu kodratnya di rumah saja. Nah, itu bukan kodrat, itu gender gitu loh. Kenapa harus kita lestarikan sedangkan itu dengan jelas memangkas kesempatan dan peluang bagi si perempuan ini untuk berkarya, mengaktualisasikan diri. Apalagi laki-laki misalnya tadi. Laki-laki nggak boleh menangis. Kalau menangis dia malah dibilang kayak perempuan. Emang apa salahnya sih perempuan ini kalau menangis? Kan nggak apa-apa juga gitu loh. Akhirnya karena dia nggak berani menangis, dia nggak berani curhat karena dia ingin menampilkan sosok yang super power mungkin ya. Laki-laki yang kuat dan tidak terkalahkan, akhirnya ternyata apa? Ternyata dia stres. Misalnya kayak gitu. Ternyata dia menderita mental
illness misalnya kan, dari segi emosional ternyata tidak stabil kan, kasihan juga si laki-laki jika dianggap tidak boleh menangis karena kelaki-lakiannya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kamu nangis aja gitu kan. Nah itu ternyata gender kan memiliki bahaya yang seperti itu. Baik pemirsa, ternyata banyak sekali ya Bu perbedaan-perbedaan yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat, pikiran masyarakat itu sendiri. Bahwa laki-laki juga bisa dan boleh menangis ya Bu. Boleh sekali, iya. Oke pemirsa, setelah ini kita bakal lebih dalam lagi membahas tentang keadilan gender itu sendiri di dalam Islam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Ya baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Setelah banyak sekali pembahasan-pembahasan yang telah diberikan sama Ibu Rizka pada sore hari ini, yang dimana ternyata pemahaman masyarakat masih banyak yang salah ya Bu ya, Benar, antara ya. Seks dan juga gender. Nah setelah ini Ibu Rizka akan memberikan penjelasan bagaimana keadilan gender itu sendiri di dalam Islam ya Bu ya. Mungkin langsung saja kita dengarkan bersama-sama kepada Ibu Rizka, silahkan Bu. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa Beranda Dakwah yang dirahmati oleh Allah. Setelah kita memahami konsep seks dan gender secara sosiologis, yang ternyata masih banyak sekali ditemui bias dan ketimpangan sehingga menimbulkan ketidakadilan. Nah, di sini saya akan memaparkan bahwa memang dalam Islam yang sangat ramah dengan perempuan itu telah disebutkan banyak sekali dalam teks-teks keagamaan, misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis, seperti bahkan dalam Sirah Nabawiyah. Kalau kita melihat banyak sekali keutamaan perempuan, bagaimana Rasulullah, bagaimana cerita-cerita yang harus kita teladani ketika memperlakukan seorang perempuan gitu. Karena dulu kalau kita mau melihat dari dunia Arab misalnya kan, jadi perempuan itu jangankan untuk sekolah, jangankan untuk memiliki hak pilih seperti yang ada di Amerika dulu kan, orang-orang feminisme itu latar belakangnya karena tidak memiliki kesempatan untuk memilih, nah seperti itu loh, untuk mengikuti pemilihan umum. Nah kalau di Amerika kan seperti itu. Kalau di Arab itu justru mereka mau hidup aja susah gitu loh, baru lahir ketika dilihat, oh jenis kelaminnya perempuan, itu kan disebutkan dalam hadis langsung bermuka masam itu yang melihat. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengubur hidup-hidup, ya gitu kan, bayi perempuan yang baru lahir. Karena apa? Karena mereka itu konstruksi sosialnya sudah terlanjur dipahami bahwa kalau perempuan nanti akan menyusahkan keluarga, nanti nggak bisa diajak berperang, tidak bernilai ekonomis. Jadi rugi saya nanti kalau menghidupi anak perempuan, mending saya punya anak laki-laki saja. Nah, pemikiran seperti itu kan harusnya sudah selesai sekarang ini. Nah, kayak gitu. Nah, dalam ayat Al-Qur'an misalnya dalam surat Al-Hujurat gitu kan disebutkan bahwa hamba yang terbaik di sisi Allah itu adalah hamba yang ketakwaannya juga yang paling baik. Jadi Allah itu hanya melihat dari segi ketakwaannya kan. Inna akramakum indallahi atqakum, seperti itu disebutkan. Di situ udah jelas sekali loh bahwa Allah itu tidak melihat kesukuan, Allah tidak melihat rasnya apa. Ini laki-laki atau perempuan sih yang bisa bertakwa atau yang bisa menjadi umat terbaik, atau kecenderungan seksualnya apa, tidak. Di situ Allah memberikan apa ya, bahwa orang yang paling bertakwa semuanya bisa. Semua bisa menjadi hamba terbaik. Kemudian ada lagi misalnya dalam surat Al-Zariyat gitu kan ayat 56 bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku Allah kan menciptakan laki-laki, menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Di situ juga Allah menyebutnya manusia loh. Bukan tidaklah aku menciptakan jin dan laki-laki untuk beribadah, kan tidak. Jadi memang sangat syarat dengan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai keadilan. Tapi kenapa kebanyakan orang-orang menganggap bahwa laki-laki itu lebih dominan, laki-laki itu lebih superior ketimbang perempuan? Banyak sekali kajian yang menjelaskan tentang ini. Saya pun juga meneliti tentang
gender gitu, karena memang S2 saya concern terhadap hal ini. Nah, kayak gitu. Nah, ketika Allah sudah menuliskan, ketika Allah itu sudah berkata demikian bahwa Islam itu memang rahmat untuk semuanya gitu kan. Islam itu pembawa kasih sayang kayak gitu. Tapi ternyata banyak juga dari institusi-institusi keagamaan justru yang melanggengkan budaya patriarki. Apa sih budaya patriarki? Budaya kuasa ayah patriarkal gitu kan. Jadi perempuan itu selalu dikengkang, tidak punya otoritas terhadap dirinya bahkan gitu. Nah, tapi kita memang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya kita melihat perjuangan-perjuangan para aktivis feminis di Indonesia dengan di Amerika ataupun di belahan dunia Eropa, itu beda juga perjuangannya gitu loh. Bisa jadi mereka melihat kita Muslim gitu kan, pakai jilbab, pakai baju panjang misalnya, itu ya produk-produk patriarkal, bahwa ternyata tubuh kita ini masih diatur sedemikian rupa gitu. Katanya nanti kalau terbuka sedikit akan menggoda laki-laki, padahal kita juga nggak niat menggoda. Dan kita juga berhak bertanya dong, nih laki-lakinya kok gampang sekali tergoda ini, jangan-jangan memang dia yang nafsuan gitu kan. Nah, karena tiba-tiba muncul pertanyaan nih Bu, bagaimana pernyataan dari masyarakat khususnya para kaum remaja zaman sekarang, perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah. Nah itu bagaimana juga itu Bu? Wah, nah ini perempuan selalu benar, laki-laki selalu salah itu biasanya kan di meme, di medsos itu kan banyak sekali itu ibu-ibu atau emak-emak yang menyuarakan hatinya. Itu juga keliru, kok seakan-akan perempuan itu siapa? Kok dia selalu benar, kok laki-laki selalu salah? Nah di sini itu juga menimbulkan ketidakadilan lagi gitu loh. Iya, kita kok seakan-akan selalu menyalahkan laki-laki, padahal nilai-nilai feminis itu ya memang untuk menyuarakan keduanya. Jangan sampai terjadi diskriminasi terhadap perempuan ataupun laki-laki. Jangan sampai kita justru yang mendiskriminasi laki-laki, nggak boleh ini. Gitu. Berarti memang ada keadilan dari nggak cuma perempuan, laki-laki pun bisa mendapat keadilan itu. Iya, harusnya. Iya, baik pemirsa. Setelah ini bagi yang ingin bertanya langsung saja hubungi kami di nomor 0813 4885 4887 dengan format nama, alamat dan juga pertanyaannya. Nanti akan kami bacakan di segmen yang akan datang. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di program Beranda Dakwah bernilai ibadah. Dan kita sudah masuk ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Iya. Dan sudah ada masuk beberapa pertanyaan dari pemirsa Beranda Dakwah nih Bu. Yang pertama ada dari nomor 0852 1314 sekian. Assalamualaikum, saya dari Anissa Hidayah di Jalan Pramuka. Pertanyaannya, apakah feminisme ini hanya untuk menyuarakan hak-hak perempuan nih Bu? Dan tapi apakah ketika laki-laki tidak mendapatkan keadilan juga harus diperjuangkan? Nah pertanyaannya agak berat juga ya Bu ya? Iya lumayan, ini sering disalahpahami juga. Iya benar. Mungkin langsung saja akan dijawab oleh Ibu Rizka, silahkan Ibu. Oke, baik, ya, terima kasih. Nah, jadi apakah feminisme itu hanya menyuarakan hak-hak untuk perempuan saja? Nah, tapi ketika laki-laki mendapatkan ketidakadilan, apakah kita juga berhak untuk membela? Ya jelas iya benar. Jadi feminisme ini memang istilahnya dari femina gitu kan, sama isme itu kan berarti sebuah gerak, aliran, sebuah pemikiran gitu. Jadi memang ini kalau kita berbicara feminisme, kita berbicara tentang kajian gender, itu memang yang ada di pikiran kita itu memang harus tentang laki-laki dan perempuan. Bagaimana antara kelompok seksual yang ada itu mendapatkan keadilan dan tidak saling mendiskriminasi ataupun menjadi korban ketidakadilan. Nah, kayak gitu. Kenapa sih kok seakan-akan yang diperjuangkan kok hanya perempuan gitu? Kok kayaknya laki-laki ini sudah merdeka gitu kan, sudah bebas dan sudah tidak perlulah dibela-bela lagi gitu. Nah, karena memang kalau kita melihat
runtutan sejarah itu banyak ya dari Arab. Perempuan yang dulunya untuk hidup aja nggak bisa ya, bahkan seperti itu harus dikubur gitu kan. Terus kalau di Amerika juga dulu perempuan itu perjalanannya panjang, mereka itu di nomor 2 kan, disubordinasi. Jadi yang berhak untuk memiliki hak pilih itu hanya laki-laki, perempuan tidak diberikan hak untuk memilih. Nah makanya mereka berinisiasi untuk ayo kita bela hak-hak perempuan, kita kan sama-sama manusia kayak gitu. Atau di Eropa kalau teman-teman lihat membaca bukunya Second Sex punyanya Simone de Beauvoir, itu dijelaskan bahwa di situ lian perempuan itu dianggap malah bukan seperti manusia. Jadi perempuan itu nggak tahu dianggap sebagai apa, sehingga ketika ada apapun mereka pasti tidak dilibatkan gitu loh. Mereka pasti menjadi bulan-bulanan diskriminasi. Kalau bekerja misalnya upahnya dibayar lebih rendah daripada laki-laki, seperti itu. Iya, sampai ada banyak film kan, ya. Banyak film. Ya, saya melihat juga sih dari film itu kita bisa belajar budaya yang ada pada saat itu. Ya, lalu ada pertanyaan yang kedua nih Bu dari nomor 0813 3736 sekian. Saya Ade Irawan nih Bu, bagaimana keadilan gender pada perempuan di masa pandemi? Oh ya, bagus, ini pertanyaannya bagus ya. Karena tadi saya belum sempat menyinggung sepertinya, baru sedikit ya. Ya jadi keadilan gender, apalagi dengan terhadap perempuan di masa pandemi ini tuh sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Nah, kita sekarang mengenal istilah-istilah work from home, ya bekerja dari rumah, terus apalagi sekolah dari rumah. Nah, ternyata hal-hal seperti itu cukup membuat para ibu yang memang mereka perempuan itu merasa pusing dan kesehatan mentalnya itu bahkan terganggu. Kenapa gitu kan? Karena masyarakat kita itu beberapa itu masih menganut aliran bahwa ibu rumah tangga, bapak yang bekerja. Sehingga semua hal yang berurusan dengan rumah tangga itu dikerjakan oleh ibu saja, termasuk mengurus anak, membersihkan rumah dan lain-lain. Tapi untuk mencari uang adalah bapak. Gitu. Nah, ketika ada kebijakan sekolah dari rumah, otomatis ini anak harus mendapatkan pelajaran dan harus dituntunin oleh orang tua. Cuman kemarin ada cerita-cerita gitu kan sama teman saya gitu, bahwa ternyata di surat edaran itu kepadanya itu ketika ingin menginformasikan sekolah dari rumah itu bukan kepada bapak ibu orang tua murid, tapi kepada bunda-bunda. Nah kayak gitu. Kok seakan-akan mengajari anak di rumah itu hanya tanggung jawab ibu, padahal itu lumayan berat loh. Ketika orang tua atau apalagi ibu sudah sibuk dengan kegiatan di rumah yang sangat padat, kemudian dia harus mengulang lagi pelajaran-pelajaran SD yang mungkin ini apa, perkalian, pecahan, tambahan, campuran apa, dia bingung gitu kan. Nah seperti itu. Jadi solusinya apa gitu. Nah ketika masa-masa sulit seperti ini yang mengharuskan semua kegiatan dilaksanakan di rumah, nah itu harusnya ada yang namanya fleksibilitas peran gitu. Jadi itu yang terbaik gitu ya. Jadi antara suami dan istri memiliki peran yang fleksibel gitu. Jangan seperti tadi, kalau laki-laki mencuci piring itu hilang kelaki-lakiannya. Kalau laki-laki merawat anak itu hilang kelaki-lakiannya. Tidak gitu loh. Untuk membantu istri, istrinya juga sudah kelelahan. Saya lihat di grup-grup kan ada saya itu kan nomor-nomor WA bunda-bunda seperti itu banyak sekali yang mengeluh. Waduh ini gimana ini kayak gitu. Setiap hari itu selalu banyak yang mengeluh karena mereka kesulitan untuk menjadi guru mengajar di rumah, karena harapannya kan di luar rumah dengan sekolah semuanya sudah dihandle guru. Nah itu juga menimbulkan masalah baru, apalagi kuota membengkak, ekonomi serba tidak menentu. Nah kayak gitu. Oke, itu tadi jawaban dari Ibu tentang pertanyaan dari Anissa dan juga Ade Irawan. Semoga jawabannya bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan tadi ya Bu ya. Semoga. Oke, pemirsa Beranda Dakwah, jangan kemana-mana, tetap di Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Pemirsa masih setia bersama kami di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Dan tibalah kita di penghujung acara program pada sore hari ini.
Semoga yang sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka bisa bermanfaat buat kita semua. Dan setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga akan ditutup doa oleh Ibu Rizka. Sebelum itu terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir dan juga memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang gender di dalam Islam itu sendiri. Dan mungkin langsung aja kesimpulan dari Ibu dan sekaligus ditutup doa. Silahkan Ibu. Baik, pemirsa Beranda Dakwah TV yang dirahmati oleh Allah. Kesimpulannya, Islam merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang kepada semua makhluk, kepada semua alam. Sehingga tidak mungkin ketika ada ketidakadilan ataupun diskriminasi justru datangnya dari Islam. Nah, sehingga kalaupun ada landasan teks keagamaan, baik itu dari Al-Quran ataupun hadis yang ditafsirkan ternyata tidak membawa nilai-nilai egaliter, tidak membawa nilai-nilai kemanusiaan, nah itu perlu dipertanyakan lagi. Karena beberapa ayat dan hadis itu juga sudah direinterpretasikan sesuai dengan konteks saat ini dan memang membawa nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Seperti itu. Jadi jadi mulai dari sekarang harapannya semoga ketidakadilan atas nama gender, atas nama agama itu sudah selesai. Jadi harapannya ke depan itu akan terjadi sebuah transformasi sosial di mana semua makhluk, semua manusia itu saling menghargai hak dan kewajiban tanggung jawab masing-masing yang sangat menjunjung keadilan untuk semuanya. Terima kasih. Oke, dan setelah itu mari kita akhiri acara pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin serta doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, berakhirnya doa dari Ibu Rizka, berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah di Tepian TV jam 4 sore. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.